Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian baik, bahagia, sehat, dan selalu semangat. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus. Nah, lewat kisah percakapan Yesus dengan Nikodemus, nanti kamu bisa melihat bagaimana cara berbicara dengan Yesus dalam pengalaman hidupnya. Nanti juga mengerti tentang perkataan Yesus, apa itu arti dilahirkan kembali, dan bagaimana seharusnya cara hidup sebagai manusia baru. Nah, sekarang anak-anak, kita akan memulai pembelajaran ini, dan sebelumnya kita mulai dengan doa ya. Yuk kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih hari ini masih boleh menikmati hari baru. Sekarang kami belajar, berkatilah kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya anak-anak, silakan menyimak video ini ya. Ada seorang dari mazhab Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin Bani Israel. Pada waktu malam ia datang kepada Isa lalu berkata kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa engkau adalah guru yang datang dari Allah, karena tidak ada seorang pun dapat mengadakan tanda-tanda ajaib seperti yang engkau lakukan jika Allah tidak menyertainya." Sabda Isa kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kembali pada masa tuanya? Dapatkah ia masuk untuk kedua kalinya ke dalam rahim ibunya, lalu dilahirkan kembali?" Sabda Isa, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran oleh sebab aku sudah berkata kepadamu bahwa engkau harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana dikehendakinya, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana datangnya dan kemana perginya. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Jawab Nikodemus kepadanya, "Bagaimana semua perkara itu dapat terjadi?" Sabda Isa kepadanya, "Engkau adalah pengajar orang Israel. Tidakkah engkau mengerti perkara-perkara itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kami ketahui, itulah yang kami katakan. Dan apa yang sudah kami lihat, itulah yang kami saksikan. Tapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Jika kamu tidak percaya ketika aku berbicara tentang perkara-perkara duniawi, bagaimanakah kamu dapat percaya jika aku berbicara tentang perkara-perkara surgawi? Belum pernah ada seorang pun yang naik ke surga, selain dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Nabi Musa telah meninggikan ular tembaga di padang gurun, begitu jugalah Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga ia menganugerahkan Sang Anak yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepada Sang Anak tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah telah mengutus Sang Anak ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya melalui Dia, dunia ini diselamatkan. Anak-anak, hari ini ringkasan dari pembelajaran kita adalah bahwa Nikodemus adalah seorang pemimpin agama orang Yahudi. Nikodemus memandang Yesus, melihat Yesus itu sebagai utusan Allah. Jadi, kalau seseorang mau masuk kerajaan Allah, dia harus dilahirkan kembali. Begitu ajakan dan seruan dari Yesus. Dilahirkan kembali artinya berubah dari kebiasaan-kebiasaan buruk atau kebiasaan yang jelek
menjadi kebiasaan yang baik sesuai perintah Tuhan. Orang yang dilahirkan kembali melalui pembaptisan dalam nama Yesus. Nah, setelah dilahirkan kembali dan menjadi manusia baru, orang tersebut harus setia melaksanakan ajaran dan teladan hidup seperti Yesus. Nah, karena itu anak-anak, mari kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan jelek, dan mari kita hidup sebagai manusia baru. Manusia yang selalu berusaha berbuat baik dan benar. Kenapa? Karena iblis itu ingin, senang menyesatkan setiap orang dan membuat menderita. Karena itu, anak-anak, jangan biarkan iblis membuatmu menderita. Kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak jujur, yang malas, suka menunda-nunda pekerjaan atau tugas. Tapi mari berusaha untuk selalu hidup jujur dalam setiap hal. Nah, anak-anak, mari selalu berusaha untuk saling menjaga, bahkan mengingatkan teman atau siapa saja yang ada bersama denganmu jika iblis sedang menggoda mereka, menggoda orang-orang yang ada bersamamu. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Dan di akhir pembelajaran ini, suster mengirimkan juga tugas yang perlu kamu kerjakan. Tidak banyak-banyak loh, tapi perlu dijawab dengan baik dan serius. Oke, anak-anak, sebelum mengakhiri belajar kita ini, seperti biasa, kita berdoa dulu. Mari kita ambil sikap doa yang baik lagi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus yang baik, kami berterima kasih karena pada hari ini boleh belajar tentang percakapan-Mu dengan Nikodemus. Semoga kami juga bisa mendengarkan bisikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.